Mari sekarang teman-teman kita lanjutkan ke pacaya berikutnya, yaitu kondisi akar atau aramana pacayoti. Mari kita sebutkan sama-sama aramana pacayoti. Aramana pacayoti. Lihat di sini ya. Ini kesadaran melihat ya atau mendengar, sebetulnya objeknya berbeda antara melihat dan mendengar, maka prosesnya nggak pernah sama. Maka cuma satu saja. Kalau melihat disebutnya rupaya tanang, ada objek, maka terjadinya caku winyana datuya. Objek menjadi kondisi munculnya kesadaran melihat. Ya, terjadi kesadaran melihat adalah kelas kesadaran pertama. Lalu dilanjutkan oleh kelas kesadaran kedua manodatu, lalu oleh kesadaran kelas ketiga mano winyana datu. Simple method membaginya, membelah menjadi 3 kesadaran supaya sebagai alat bantu logika berpikir karena sangat berguna di pacaya berikutnya. Nah, di sini kita melihat bahwa objek selalu satu di dalam satu proses pikiran, maka metode simple method menggunakan satu kasus saja supaya kita bisa menjangkar dengan mudah. Tidak kita baca semua. Jadi, mari sekarang kasusnya misalkan di sini melihat tas yang cantik, timbul loba ya. Maka di sini adalah tadi aramana pacayoti. Yuk sama-sama lagi aramana pacayoti, coba. Aramana pacayoti. Rupaya tanang. Rupaya tanang. Caku winyana datuya. Caku winyana datuya. Tam sampayuta kananca damanang. Tam sampayuta kananca damanang. Aramana pacayena pacayo. Aramana pacayena pacayo. Adanya objek menjadi kondisi munculnya kesadaran melihat beserta cetasikanya. Jadi kesadaran melihat ini yaitu kalau melihat yang tas cantik, yang atas atau yang bawah? Yang bawah, ya. Yang bawah. Kusala vipaka. Tas cantik. Kalau ngeliat kotoran yang ini ya, ini dia kesadaran melihat, ya. Nah, sesungguhnya yang ini melihat harus ada cetasikanya. Cetasikanya ada 7. Nah, ini dia. Yang kiri adalah citanya melambangkan yang ini. Cetasikanya nanti ada 7. Nanti akan saya jelaskan. Ini manodatu. Lalu ini juga tidak bisa melihat tanpa diarahkan, yaitu ini dan ini. Mengarahkan mata, lalu juga menerima kesadaran melihat, itu adalah manodatu. Rupaya tanang, manodatu ya. Tam sampayuta kananca damanang aramana pacena paceyo. Sama-sama yuk. Rupaya tanang, manodatu ya. Tam sampayuta kananca damanang aramana pacayena pacayo. Yang kelas pertama karena ada atas terjadi kesadaran melihat. Mengapa? Karena ada manodatu, yaitu diarahkan mata kita. Dan manodatu berikutnya adalah menerima. Ya. Maka kemudian setelah terjadi proses ini, pindah ke kesadaran berikutnya, yaitu kelas kesadaran ketiga. Sudah berupa informasi. Nah sekarang kalau tadi tas adalah rupaya tanang, caku winyana datuya. Kedua rupaya tanang, mano datuya. Sekarang ketiga, sabedama, ide tentang tas. Sabedama, mari sama-sama. Sabedama, mano winyana datuya. Tam sampayuta kananca damanang. Aramana pacayena pacayo. Ini sabedama, sudah berupa informasi. Menjadi kondisi munculnya mano winyana datu, yaitu ini santirana dan wotapana. Inilah teman-teman hal yang penting yang kita bahas melalui simple method. Karena belajar abidama akan terasa ringan jika memahami dasar. Rumah perlu dasar, inilah dasar pikiran. Yaitu berbuahnya kesadaran melihat dan lain-lain. Dan menerima dan memeriksa, kemudian karena tidak ada persepsi yang benar, belum menembus jana, belum mampu melihat nama dan rupa secara alami, maka kita selalu salah, maka timbullah kusala dan akusala. Ya, ini dasarnya. Jadi ini dasar sekali, baru timbul kusala dan akusala. Maka kita tidak langsung belajar tentang cita dan cetasika, tetapi kesadarannya. Dan kesadaran ini merupakan dasar, lalu ada cita dan citanya ada, dan juga ada cetasikanya yang menjadi dasar, yaitu ahetuka cetasika. Nah, mari sekarang kita belah ya cetasikanya. Saat terjadi kesadaran melihat, ini hijau, mendengar, mencium, mengecap, sentuhan tubuh, 5 indera. Kesadaran 5 indera. Manakah 5 kesadaran indera yang paling signifikan perasaannya?
Mata melihat, perasaannya netral. Mendengar, perasaannya netral. Mencium, perasaannya netral. Mengecap, perasaannya netral. Tetapi sentuhan tubuh, perasaannya ya sakit atau menyenangkan, enak. Inilah perasaan yang signifikan. Maka metode sinar mulia menggunakan ini. Coba angkat jempol kanannya. Coba temukan apa yang dialami. Terasa di sana? Terasa, apakah terasa keras? Berat? Itu adalah unsur tanah, patawi. Terasa panas? Hangat? Itu unsur tejo, temperatur. Lalu terasa berdenyut-denyut? Itu adalah unsur angin. Silahkan diturunkan. Teman-teman, inilah gunanya jempol yang menjadi lambang dari simple method. Karena lewat fisik atau jasmani yang merupakan landasan bagi munculnya kesadaran. Di sini sangat mudah karena sangat nyata. Di sini waktu kita tadi mengarahkan jempol, pikiran kita betul tidak ada mengarahkan jempol. Itu adalah manasikara. Jadi waktu saya katakan angkat jempol kanannya, ya, lalu amati, perhatian menuju ke sana tidak? Seperti pesawat. Kalau dari Surabaya mau nyampe ke Bali itu pesawat itu akan belok ke kiri. Kalau nggak belok ke kiri bisa nggak ke Bali? Tidak. Ini pesawat ada ininya, belakangnya rudder of the ship. Begitu juga perahu. Kalau dibelokkan kemari maka arahnya ke sana, kemari. Nah, batin perlu arah untuk bisa kena objek. Baru timbul kesadarannya. Tanpa manasikara bisa nggak timbul kesadaran? Tidak. 7 ini selalu ada dan wajib di semua cita. Manasikara sudah. Lalu waktu kita rasakan jempolnya, terasa padat, panas, berdenyut. Siapakah yang merasakan? Ada gak makhluk yang merasakan? Tidak. Itu adalah perasaan yang merasakan wedana. Tidak ada Andre yang merasakan, tidak ada aku yang merasakan. Karena aku tidak ada. Yang ada hanyalah nama dan rupa. Di tubuh terasa sensasi yang menyenangkan, berdenyut-denyut halus. Ini adalah suka sahagatang kaya winyanang. Dia muncul dan lenyap. Ya. Inilah wedana. Muncul, sudah berlalu. Tidak ada yang aku yang mengalami. Cuma wedana yang muncul dan lenyap. Lalu mengapa bisa terasa? Betulkah karena ada kontak? Itulah pasa. Sebutkan pasa. Itulah kontak. Ya. Tanpa kontak tidak bisa terjadi kesadaran. Mirip handphone yang sudah lowbat, dicolok, tidak kontak. Bisa nggak terisi handphonenya? Tidak, maka batin perlu kontak untuk tahu. Lalu sanya, saya katakan angkat jempol, kalian angkat jempol, bukan angkat kelingking. Berarti semua pikiran ada gak sanyanya? Ada. Kemudian yang cetana kita skip dulu, lalu ekagata, fokus. Waktu kalian mengamati jempol kanan, terasa apa yang terasa? Oh, terasa padat, iya. Terasa berdenyut, iya. Terasa panas, iya. Berarti ada fokus tidak di sana? Tanpa fokus tidak terjadi kesadaran. Mirip kakek yang usia 72 membaca koran ketinggalan kacamatanya. Dia tidak bisa memegang koran walaupun 5 menit. Tetapi kalau cucunya membawa kacamata, Kong ini kacamatanya. Nah, Kong memakai kacamatanya. Kemudian berita itu seru, 30 menit masih bertahan nggak Akong itu baca koran? Itulah manfaat daripada ekagata. Tanpa ekagata apakah terjadi kesadaran? Tidak ada kesadaran. Jadi sekarang sudah berapa ekagata? Lalu jibitin driya. Cita sebenarnya muncul lalu lenyap di sini. Kelenyapannya menjadi kondisi munculnya cita berikutnya tanpa jeda. Lalu lenyap di sini. Lenyap lalu muncul, lenyap jadi kondisi. Sesungguhnya saat muncul dan lenyap ada satuan waktunya. Dari 0, 25, 50, 75, 100 lalu lenyap 0. Nah, selama proses ini siapakah yang menjaga vitalitas daripada cita dan cetasika tadi? Tidak ada makhluk yang menjaga. Tidak ada Tuhan. Apalagi hantu yang memelihara kehidupan. Yang memelihara adalah jiwitindriya cetasika. Inilah vitalitas mental yang menjaga kehidupan batin, yaitu cita dan cetasika. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi waktu mengamati jempol sudah ada 6 cetasika. Betul? Siapa yang mengatur 6 ini muncul? Apakah ada Tuhan yang mengatur? Tidak. Apakah ada hantu? Tidak. Siapa yang mengatur? Cetana. Dialah koordinator batin. Maka 7 ini bekerja bersama-sama, muncullah kesadaran 5 indera. Inilah kelas kesadaran pertama, yaitu aramana
Karena adanya objek, maka menjadi kondisi munculnya kesadaran melihat. Caku winyana datuya. Beserta cetasikanya tam sampai yuta kananca damanang aramana pacena pacayo. Karena kondisi objek. Jadi kalau misalkan suara, ini suara. Jadi kondisi apa? Melihat atau mendengar? Mendengar. Sadaya tanang sota winyana datuya tam sampai yuta kananca damanang aramana pacayana pacayo. Di sini adalah yang ini. Sadaya tanang sota winyana datuya. Suara menjadi kondisi munculnya kesadaran mendengar beserta cetasikanya. Muncul karena adanya kondisi objek. Begitu juga bau gandaya tanang menjadi kondisi munculnya gana winyana datuya. Kesadaran mencium beserta cetasikanya. Rasa ya tanah, apa yang kita makan terasa menjadi kondisi munculnya kesadaran mengecap rasa. Jiwa winyana datuya. Tam sampai yuta kanan cadamanang beserta cetasikannya. Karena kondisi objek terakhir pota baya tanang atau sentuhan, nyaman atau tidak nyaman. Menjadi kondisi munculnya kaya winyana datuya, kesadaran sentuhan beserta cetasikanya. Karena kondisi objek. Teman-teman perhatikan hal yang ini. Ini menyangkut, sebetulnya menyangkut juga metode kita. Simple method. Karena kita belajar secara 3-in-1. Yaitu cita, cetasika, dan rupa. Di sini kesadaran melihat. Ya. Sebetulnya kalau terjadi kesadaran melihat, perlu gak mata? Perlu ya. Ini adalah mata atau caku pasada, sebutkan caku pasada. Mata bisa gak melihat objek? Melihat tas? Bisa? Tidak bisa. Harus ada kesadaran melihat. Inilah kesadaran melihatnya. Nah, harus ada kesadaran melihat. Nah, kalau ada kesadaran melihat, bisa gak ngeliat tas? Bisa. Tidak. Harus ada cetasikanya. Maka inilah yang disebutnya rupaya tanang caku winyana datuya. Adanya objek tas menjadi kondisi kesadaran melihat. Yang melihat itu kesadaran melihat. Tapi kesadaran melihat tidak lain adalah cita dan cetasika yang bersekutu. Citanya yang ini, cetasikanya 7 yang tadi. Itulah kelas kesadaran pertama. Nggak apa-apa, memang ini adalah logika yang kalau dikutuang biasanya semuanya salah menjawab ya. Nggak apa-apa. Kita perlu kesalahan untuk membantu kita keluar dari kesalahan. Nah sekarang kita masuk ke kesadaran kedua. Kelas kesadaran kedua. Yang hijau sudah dijelaskan. Hijau adalah kesadaran karena adanya alatnya yang menunjang, yaitu di sini. Mata menjadi kondisi yang muncul duluan dan mensupport terjadi kesadaran melihat. Ya. Lalu yang kedua, kelas kesadaran kedua ini. Perlu rupa tadi juga perlu diarahkan sehingga mata melihat. Mata tidak bisa melihat tanpa diarahkan. Sekarang mendengar suara saya? Ada gak suara AC? Ada. Nah, baru terdengar sesungguhnya. Kenapa? Karena di sini perlu tambahan cetasika. Semua cita perlu 7. Tetapi di sini bertambah 3. Perlu witaka cetasika, perlu wicara cetasika, perlu adimoka cetasika. Witaka adalah tugasnya mendorong pikiran ke objek. Wicara supaya bertahan di objek. Lalu adimoka, niat. Seperti lihat sekarang, saya menuju kemari, lihat. Nah, saya menuju ke sini ya. Inilah witaka mendorong. Tapi mungkin tidak tepat. Maka wicara membuat lebih tepat. Bertahan di sini, betul? Jadi ini waktu mengarah kemari ada witaka. Dan supaya pas, ada wicara. Ada niat tidak? Ada. Nah, inilah adimoka. Ketetapan hati untuk melihat. Maka saat mengarahkan mata, mata melihat tidak bisa tanpa diarahkan. Maka inilah yang disebutnya panca dwara awajana, tapi 5 panca dwara awajana mengarahkan, panca itu 5 dwara pintu. 5 pintu indera diarahkan untuk mengambil objek, karena objeknya suara, telinga yang diarahkan, jadi sota dwara. Kalau melihat maka caku dwara awajana. Ini dia. Karena sekarang melihat tidak bisa terjadi tanpa adanya diarahkan. Contoh yang ekstrim adalah misalkan Meme sama si Koko itu ceritanya. Si Koko sudah merayu si Meme sepanjang tahun. Sering kasih hadiah, kasih perhatian, kasih pujian, segala macam bantuan. Si Meme tidak suka sama si Koko.
Tetapi karena Koko sangat baik sepanjang tahun, Meme menjadi kasihan. Lama-lama menjadi berubah, menjadi simpati. Akhirnya diterima menjadi, bukan jadi pacar sekaligus calon suami. Baru 4 bulan si Koko datang ke Meme. Meme sangat baik, Koko suka sekali. Tapi maaf Me, sekarang Koko sudah punya yang baru. Si Koko pulang, malam minggu itu pulang. Air mata Meme berjatuhan. Malam minggu. Malam Senin habis bantu papa mama, kemudian pulang ke rumah, duduk di halaman belakang. Di depan Meme ada pohon pisang besar di depan matanya. Apa yang dilihat oleh Meme? Bukan pohon pisang, tapi Koko. Artinya walaupun mata terbuka, jika tidak diarahkan, tidak bisa terjadi kesadaran melihat. Yang diarahkan Meme adalah objek yang lalu, yaitu melalui pintu batin di sini. Jadi untuk melihat tidak bisa terjadi tanpa didorong, ada witaka dan wicara ada di muka. Maka di sini perlunya kelas kesadaran kedua yaitu manodatu, yaitu rupaya tanang, manodatuya, yaitu mengarahkan maupun menerima, tam sampai yuta kanan cak damanang, yaitu bersekutu cita dan cetasikanya adalah citanya mengarahkan adalah yang ini. Ini dia. Nah, mengarahkan yang ini lihat. Ini adalah batin pasti mengandung cita dan cetasika. Cita dan cetasikanya. Citanya adalah yang coklat. Cetasikanya adalah 7 ditambah 3 berapa? Nah, ada wedana, wedana skanda, sanya kangga. Selebihnya 10 potong 2 berapa? 8, itulah sangkara kandanya 8. Ini dengan yang ini. Setelah melihat, lemon menerima juga sama. Biasanya saya suka promosikannya dengan saya melempar barang. Begitu saya mau melempar barang begini, dia sudah begini kan. Berarti kalau kesadaran menerima ada nggak witaka? Wicara. Supaya ngepas. Dan ada adimoka. Di sini pun sama, ada 10. Di sini pun sama, ada 10 juga. Tetapi kalau objek yang sangat istimewa, senang, misalkan menghitung uang, biasanya omsetnya 1 juta, sekarang jadi 10 juta. Ngitung uangnya tambah semangat tidak? Bertenaga, gembira, itulah piti ya, ada piti di sini. Objek yang sangat bagus, buah dari kebaikan. Lalu terakhir, teman-teman perhatikan. Kita setelah kesadaran pertama ini, ada 7 cetasika, kesadaran kedua, kelas kedua, monodatu, ada 10 cetasika, masuk kelas kesadaran ketiga yang terdiri dari vipaka dan kiriya. Yang di sini sangat penting, yaitu wotapana. Wotapana itu kesadaran yang memutuskan, dia mengenali, karena dia sudah sampai disebutnya pintu batin. Batin punya pengalaman. Setelah sampai di pintu batin, dia kenal. Waktu digigit nyamuk, bentol, waktu tertidur nyenyak, dia langsung memukul. Nah, orang bilang tidak terjadi karma karena dia nggak sadar. Pagi-pagi dia nggak ingat memukul nyamuk. Tapi sesungguhnya terjadi karma. Mengapa? Karena pada saat bentol ini adalah ini. Kesadaran pertama yaitu duka sahagatang kaya winyanang. Cetasikanya 7. Mengapa terjadi? Karena diarahkan. Manodatu. Yang ini kelas kesadaran kedua. Cetasikanya 10. Ada witaka, wicara, dan adimoka. Lalu kemari sama juga. Tapi kemudian direspon oleh batin, yaitu kiriya cita, memutuskan batin kenal. Maka di sini pintu batin punya nggak pengalaman? Kalau seperti ini dengan bentol, panas, gatel, berdenyut-denyut, itu kan kencang itu unsur patawi, panas itu unsur tejo, berdenyut-denyut unsur angin berlebihan. Ini menjadi potabaya tanang. Kaya winyanang itunya duka sahagatang kaya winyanang, tubuh kesakitan, betul kan? Nah, diterima di sini sampai diputuskan. Dia pernah mengalami ini, yaitu ada makhluk dengan kaki seperti ini, mulutnya seperti ini kan. Timbul marah. Ya, timbul marah. Berarti di sini ada gak persepsi? Disitulah teman-teman. Kesadaran kelas ketiga menunjukkan adanya vipalasasanya dari kita yang merupakan pugala. Yang biasa, bukan Arya pugala. Manusia biasa. Manusia biasa selalu dicengkeram oleh kebodohan. Disebutnya awija pacaya sangkara. Disinilah awija yang bukan moha. Bukan akar moha. Karena dia tanpa akar. Tetapi menjadi kondisi munculnya kesadaran berakar. Dosa, loba, moha, atau kusala.
Tetapi awija pacaya sangkara, awija di sini adalah moha yang laten. Apakah moha yang laten? Tidak pernah mengalami pengalaman yang menembus. Tanpa pernah melatih jana, tidak bisa melihat ke paramata daripada nama dan rupa. Maka akan kabur, dia mengkonsep. Begitu konsep timbullah aku. Pemahaman salah tentang aku. Ini muncul menjadi dominan. Aku. Ya. Tetapi kalau sudah mampu melihat, menembus, cuma terurai rupa dan nama, tidak ada aku. Cuma elemen-elemen yang muncul sudah lenyap. Cuma batin yang muncul sudah lenyap. Tidak bisa arahat menjadi marah. Tetapi kita sangat bodoh, tidak pernah punya pengalaman, selalu salah, maka awija pacaya sangkara. Di sini, cetasika yang bertambah adalah wirya cetasika. Perhatikan, ini sangat penting. Wirya cetasika menambah tadi. Tadi sudah berapa? Sudah 10. Bertambah wirya jadi berapa? 11. Maka di sini cetasikanya adalah 11. Menjadi wedana kanda. Wedana cetasika menjadi wedana kanda. Sanya cetasika menjadi sanya kanda. Sisanya 9 menjadi sangkara kanda. Citanya adalah ini. Watapana yang merah. Inilah citanya. Maka terjadilah 4 kanda yang bukan materi arup. Cataro kanda rupino. Inilah dia. Tetapi di sini wirya memiliki tugas yang sangat penting. Dia memberi tenaga sehingga manasikaranya mampu melakukan tugas penuh. Mengarahkan batin ke objek. Kontak ke objek. Merasakan objek. Fokus di objek. Kemudian pikiran didorong ke objek dengan kuat. Bertahan di objek. Ada niat. Ya. Dan di sini kalau sudah terjadi ini, sanya bisa gak kenal? Sanyanya mengenali. Karena sudah dibantu oleh mengarahkan, oleh perasaan, ada kontak, ada semua. Sehingga sanya tahu, oh ini adalah gatal. Pasti ada nyamuk, makhluk kecil menjengkelkan. Perasaannya marah, ya. Persepsinya, sanyanya, makhluk kecil yang menjengkelkan. Manasikara ada di sini. Kontak ada di sini, akarnya dosa masuk di sini menjadi sangkara kanda. Citanya adalah dosa cita. Sampayuta dhamma ini menghasilkan materi yaitu cita samutana rupa, yaitu gerakan memukul nyamuk. Dan cetana memunculkan lagi dan lagi sampai berhasil yaitu kemarahan sehingga menghasilkan perbuatan lagi dan lagi sehingga terjadilah sampai selesai berhasil membunuh nyamuk. Inilah teman-teman watapana sangat penting, yaitu bertambahnya wirya. Jadi total berapa sekarang? 7 tambah 3, 10 tambah wirya. Kita sudah masuk di area kesadaran tanpa akar, mempelajari 11 cetasika. Yang kurang adalah piti. Piti adalah punya tugas membuat bertenaga. Batin bertenaga. Kalau batin bertenaga, maka batin menghasilkan materi. Materi yang juga bertenaga. Ini adalah canda, itu hasrat. Hasrat di kesadaran tanpa akar tidak bisa muncul. Karena hasrat hanya ada di kesadaran yang berakar kuat. Yaitu saat marah ada hasrat tidak? Memukul, membunuh bahkan. Lagi serakah ada hasrat tidak? Lagi dan lagi. Pikiran baik ada hasrat juga. Mau bermeditasi, mau berdana. Inilah hasrat. Ada di pikiran yang berakar kusala maupun akusala. Tetapi tidak ada di kesadaran yang lemah, yaitu di moha yang tunggal. Saat ragu-ragu tidak ada hasrat. Saat lagi pikiran gelisah tidak ada hasrat. Atau lebih mudahnya begini, saya mau ragu-ragu dulu ya, sebentar ya. Ada nggak? Tidak kan? Ntar ya, saya mau gelisah dulu, bisa? Tidak. Jadi di moha tidak ada hasrat. Tapi kalau lagi loba, ngelihat durian yang enak, tidak usah dibilang ya, langsung mau lagi dan lagi ya. Gitu, makan sudah dari mulut, tangan sudah ke sana ya, ngambil lagi ya. Maka hasrat ada di pikiran berakar yang kuat. Tanpa akar tidak ada. Maka kita sudah mempelajari berapa fondasi pikirannya? Sampai kemari ya, fondasi pikiran. Lalu cetasikanya yang merupakan fondasi yaitu ahetuka cetasika. Sudah sampai di sini, piti dan canda. Inilah kondisi daripada objek menjelaskan dasar dari pikiran, yaitu berbuahnya kejahatan dan kebaikan kita, dan juga bekerjanya cetasika yang menjadi dasar pikiran untuk bekerja, atau sering saya katakan pondasi pikiran.
Seperti rumah tanpa pondasi tidak bisa dibangun rumah. Seberapapun rumah akan kita bangun, apakah 7 tingkat atau 100 tingkat, pondasinya harus sesuai. Nanti pondasi ini juga akan kita buat, kalau buruk seperti apa, kalau baik seperti apa, tapi kalau kita mau baik yang lebih tinggi lagi, seperti rumah yang lebih tinggi, maka kita perlu pondasi yang kuat. Kalau mau pencakar langit super tinggi, maka pondasinya harus lebih kuat. Seringkali kita lengah, kita mau bermeditasi, kita hanya melatih sati. Kita melatih aloba adosa. Tetapi pondasi tidak dilatih, tidak bisa bertahan. Dengan kekuatan sati saja tanpa pondasi, diamati objeknya sebentar sudah roboh. Mengapa? Karena tidak punya dasar yang kokoh. Inilah nanti BMTA akan melatih kita sama-sama melatih BMTA, Basic Mindfulness atau Basic Sati True Abhidhamma dengan memperkuat pondasi dasar. Dengan melatih komponen-komponen aktif daripada Sobana Cetasika. Ya, jadi kita tadi sudah membahas tentang kondisi objek atau aramana pacayoti. Apakah aramana? Inilah aramana. Ada objek, yaitu objek penglihatan disebut rupa yatana. Sebutkan rupa yatana. Oh maaf, ini aramana itu rupa aramana. Kalau kemudian objek suara adalah sada aramana. Aramana adalah objek, sada suara. Lalu bau, ganda aramana. Lalu rasa aramana. Lalu potaba aramana. Ya, ini objek sentuhan. Objek sentuhan ada berapa? Ada 3 ya. Sentuhan padat, yaitu patawi potaba aramana, panas atau dingin, tejo potaba aramana atau denyutan, wayo potaba aramana. Nah, ini adalah objek-objek daripada 5 indera. Sesungguhnya rupa ramana objek bentuk sesungguhnya dia memiliki 8 unsur, yaitu unsur padat, air, temperatur dan angin. Materi tidak terpisahkan, yaitu patawi apo tejo wayo. Seperti kayu pasti ada warnanya coklat, besi warnanya hitam, ada warnanya yaitu rupa ramana. Dicium ada baunya, ganda ramana. Dijilatnya besi sama kayu berbeda, rasa ramana. Besi kandungannya Fe. Ya, air H2O. Benda pasti memiliki nutrisi ahara. Sesungguhnya benda memiliki 8 unsur yang tidak terpisahkan. Ini sangat kecil membentuk klaster-klaster daripada mikron, daripada benda mikro. Lalu kalau bergabung pemadat terbentuklah seperti benda yang kasar, membentuk kayu, besi, meja, tas dan lain-lain. Nah, sesungguhnya ini adalah objek daripada ini yang kita lihat sebagai berbentuk menjadi objek benda, yaitu rupa ramana. Nah, rupa ramana adalah objek penglihatan. Menjadi kondisi munculnya kesadaran melihat, betul demikian. Tapi rupa ramana perlu juga apa? Alat receivernya yaitu indera peka melihat, yaitu cakupasada. Cakupasada tidak bisa sendirian karena benda minimal ada 8 tadi, yaitu patawi apo tejo wayo. Lalu ada warnanya rupa ramana, ada baunya ganda ramana, ada rasa dan nutrisi ahara. Tetapi benda dari kama pasti ada yang pemelihara kehidupan. Dia tidak busuk dan hangat, adalah jivita. Lalu cakupasada sebagai kaptennya yang bisa melihat. Maka ini adalah, kalau mata sesungguhnya adalah cakupasada, dia tidak bisa sendiri. Ada klaster, yaitu 10 klasternya yang membentuk cakupasada. Disebutnya caku dasaka kalapa. Ini adalah yang sensitif terhadap objek penglihatan. Nah, dia kalau menjadi landasan dalam bagi kesadaran melihat disebutnya caku ayatana. Tadi rupa aramana objek penglihatan. Tapi menjadi kondisi kesadaran melihat berarti dia menjadi landasan di luar, maka disebut rupa ayatana. Rupa ramana menjadi rupa ayatana. Ya, cakupasada menjadi cakayatana. Di sini suara, objek suara sada aramana. Kalau berfungsi menjadi kondisi munculnya kesadaran mendengar, maka dia menjadi landasan di luar. Jadi sada ayatana, alatnya yaitu sota pasada atau sota dasaka kalapa. Dia berfungsi sebagai landasan dalam, maka disebut sota ayatana. Begitu demikian juga ganda ramana menjadi ganda ayatana, receivernya gana pasada menjadi gana yatana. Rasa yatana ini menjadi jivha yatana. Potaba yatana menjadi kaya yatana, landasan dalamnya. Ya, ini semua menjadi kondisi munculnya kesadaran kelas pertama.
Walaupun disebutnya rupaya tanang cakuwinyana datu ya, tidak disebutnya mata, tetapi tentu saja objek ini menjadi kondisi timbulnya kesadaran melihat karena dibantu oleh caka yatana. Tapi di sini tidak disebutkan karena penekatannya adalah penekanan kondisi objek atau aramana. Maka rupa ramana yang jadi kondisi. Ya, mari kita sama-sama kita sebutkan lagi kondisi objek sampai selesai. Aramana pacayoti, rupaya tanang, cakuwinyana datu ya, tam sampayuta kananca damanang, aramana pacayena pacayo. Atau di sini kita lihat sekali lagi, rupaya tanang, cakuwinyana datu ya, lihat sini. Tam sampayuta kananca damanang, aramana pacayena pacayo. Bagus, kalau suara sadaya tanang, sotawinyana datu ya, tam sampayuta kananca damanang, aramana pacayena pacayo. Kalau bau ganda ya tanang, gana winyana datu ya, tam sampayuta kananca damanang, aramana pacayena pacayo. Rasa ya tanang, jiwa winyana datu ya, tam sampayuta kananca damanang, aramana pacayena pacayo. Potabaya tanang, kaya winyana datu ya, tam sampayuta kananca damanang, aramana pacayena pacayo. Lalu ini adalah menjelaskan kesadaran kelas pertama. Pasti diikuti oleh kedua, yaitu manodatu. Kalau rupaya tanang langsung rupaya tanang, manodatu ya, tam sampayuta kananca damanang, aramana pacayena pacayo. Nah, ini melihat tas ya. Melihat tas menjadi kondisi kelas kesadaran pertama beserta 7 cetasikanya. Kenapa bisa? Karena adanya mano kelas kedua, yaitu diarahkan dulu baru melihat, lalu mano datu yang berikutnya menerima ya. Yaitu rupaya tanang mano datu ya. Tam sampayuta kananca damanang, aramana pacayena pacayo. Lalu masuklah ke kelas kesadaran ketiga, yaitu kemari. Yaitu sudah berupa informasi. Sabedama, mari. Manowinyana datu ya, tam sampayuta kananca damanang, aramana pacayena pacayo. Mengapa kita mengambil objek penglihatan? Karena objek itu kuat atau tidak? Kuat ya, itulah disebutnya yam yam damang araba. Yam yam damang araba. Karena adanya objek yang kuat itu iye dama upajanti. Objek itu memunculkan cita cetasika dama. Memunculkan cita dan cetasika dama. Ini kesadaran melihat ya. Tete dama, cita terdahulu. Tesang damanang, akan diikuti oleh cita-cita berikutnya. Aramana pacayena pacayo. Bagus. Sekarang kita melakukan pengulangan komplit yang ini semua. Ya. Yang ini yuk sama-sama. Aramana pacayoti. Kalau tanpa kasus kita sebutkan semua. Rupaya tanang, cakuwinyana datu ya, tam sampayuta kananca damanang, aramana pacayena pacayo. Sadaya tanang, sota winyana datu ya, tam sampayuta kananca damanang, aramana pacayena pacayo.
gandayatanang ganawinyana datuya tam sampayuta kananca damanang aramana pacayana pacayo rasayatanang jihawinyana datuya tam sampayuta kananca damanang aramana pacayana pacayo potabayatanang kaya winyana datuya tam sampayuta kananca damanang aramana pacayana pacayo. Inilah kelas kesadaran pertama ya. Rupayatanang, sadayatanang, gandayatanang, rasayatanang, potabayatanang. Tadi sudah disebutkan cakunya nada tu. Lalu kelas kesadaran kedua. Karena tidak ada kasusnya, kita sebutkan juga semuanya. Tapi kalau ada kasus, hanya satu langsung mandatu. Mari kita sebutkan semua tanpa kasus ya. Rupayatanang, sadayatanang, gandayatanang, rasayatanang, potabayatanang, manodatu ya. Tam sampayuta kananca damanang aramana pacayana pacayo. Sama-sama. Rupayatanang, sadayatanang, gandayatanang, rasayatanang, potabayatanang, manodatu ya. Tam sampayuta kananca damanang aramana pacayana pacayo. Lalu ketiga, sabedama manowinyana datu ya tam sampayuta kananca damanang aramana pacayana pacayo. Yuk, sabedama manowinyana datu ya tam sampayuta kananca damanang aramana pacayana pacayo. Objek yang kuat jadi kondisi munculnya kesadaran, yaitu yang damang araba ye dhamma upajanti. Maka muncullah cita cetasika dhamma tete dhamma tesang damanang aramana pacayena pacayo. Ya, di sini ya. Yam damang araba, karena adanya objek yang kuat, muncullah cita dan cetasika dhamma. Muncullah kesadaran. Di mana kesadaran yang pertama akan diikuti kesadaran berikutnya karena adanya objek. Itulah artinya yam damang araba ye dhamma upajanti cita cetasika dhamma tete dhamma tesang damanang aramana pacayena pacayo. Demikian kondisi objek.